Bogor apa tuh? Marzuki apa gitu? Apa? Gara-garanya apa sih? Anaknya kok sampai disandra gara-garanya apa? Saya nonton si Ijul sama Bu Dia berantem. Pas saya lihat ramai di depan tuh. Malah ini rumah saya. Itu bawa polisi banyak datang. Kenapa tuh? Polisinya ngapain? Udah nggak tahu. Lah emang tadinya ngapain? Bapak ngapain? Itu marah-marah saya yang berantem si Fadil sama dia yang warung meningkat. Dia, si Ijul. Oh, si Ijul. Kita baru ngeliat gitu ngamuk dianya. Ngamuk. Anak saya mah tidur. Tidur di mana? Tidur di kamar. Terus Bapak lagi di mana waktu itu? Baru di BRPS ini di luar. Bukannya anaknya lagi sama Bapak? Yang bapak saya bilang tamu gitu. Pas saya lihat tuh banyak orang. Diapain anaknya? Wah, anak saya diapain? Nggak diapa-apain sama. Masa sih? Itu kan buktinya. Enggak, itu mah udah pada datang polisi. Lalu polisi ngapain datang? Ya, kurang nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi gimana ceritanya sampai dibawa sama polisi? Abis maghrib tuh yang Fajul yang ngontak di depan pintu rumah saya sama Mbak Dia. Warung yang itu tingkat. Dia tuh itu cekcok mulut. Saya cuma keluar gini doang. Jul nafsu. Jul yang ngejul itu. Anaknya Pak Inggit. Terus anaknya diapain anak Bapak? Saya lindungi. Hah? Diapain? Saya lindungi emang. Iya makanya kalau nggak tahu ya udah. Kalau saya lindungi. Oh, anak dilindungi. Nah, kan polisi datang banyak malah ke rumah saya. Ngapain polisi datang? Kenapa dilindungin? Pak, kenapa anaknya dilindungin? Emang ada apa? Itu dari apa? Nggak, anak saya nggak tahu gitu maksudnya. Pernah mukul nggak? Kamu pernah guna ini nih? Jikon. Tahu adalah Ah, yung jikon katanya. Apa yung jikon? dikonstruksi bang. Iya tahu ya. Kayaknya harus lagi perang kali. Di mana? Cilodong. Siapa pelatih kamu di Cilodong? Divisi 1. Siapa komandan divisi 1 siapa? Panglima divisi 1 siapa? Divisi 1 juga ya. Ini ngakak mulu sih, gua kan lagi ngerek. Bohong kamu. Kopral kan enggak masuk akal. Danton tuh biasanya bintara ke atas. Baju loreng kamu dari mana? Jatah. Yang bersangkutan mengaku sebagai Danton. Tapi kami sendiri tidak tahu Danton di mana, yang asal sebut aja. Jadi kadang-kadang jawaban yang bersangkutan ini tidak masuk akal kita, tapi kadang-kadang masuk akal. Contoh seperti begitu kita amankan tadi pagi, yang bersangkutan ngancam adiknya. Siapa nama adiknya? Siapa nama adik kamu? Adi. Dia bilang, "Di, menang lo ya," katanya. Berarti kan sadar. Dengan kita tangkap dia, menang lo ya. Karena waktu saat nego dengan adiknya ini, adik pokoknya dibantah terus. Nah, tapi begitu kepegang kita, dia sampaikan gini, "Di, menang lo ya, awas ya." Nah, itu kan sadar. Menang apaan? Tapi kadang-kadang ya leng. Menang apaan? Memang sehari-hari pakai seragam loreng itu, Pak? Gua disuruh nanya yang lain. Ya enggak, dia mungkin karena malam mungkin dia pakai loreng itu. Kasus merampas kemerdekaan seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 333 KUHP tentang penyekapan ancaman dengan ancaman hukuman 8 tahun. Jadi yang bersangkutan menyekap anaknya sendiri. Sejarah dari yang diduga pelaku ini adalah pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah beberapa lama dirawat, sembuh, kambuh. Jadi tadi malam, tepatnya jam 10, tanggal 10, itu yang bersangkutan keluar dari rumah marah-marah, kemudian ribut dengan tetangga,
rumahnya, menjatuhkan motor yang sedang diparkir. Ribut dengan tetangga, kemudian tetangga lain datang melerai, yang bersangkutan masuk ke dalam rumah mengambil senjata angin dan menembakkan kepada warga tetapi tidak ada peluru. Warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek, bersama dengan anggota Polsek datang, yang bersangkutan lari ke dalam, kemudian menyandera anaknya sendiri yang berumur 3 tahun. Kita lakukan negosiasi kurang lebih 6 jam. Tepat jam 4:10 kita lakukan tindakan dengan melibatkan anggota Brimob dan kita dibantu oleh Jatandras Polda Metro Jaya. Alhamdulillah anaknya dapat diselamatkan, pelaku bisa kita amankan. Alasan si pelaku menyandera anaknya apa sih, Bang? Itu tadi, ini kan kita masih proses pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan. Karena dari keterangan adiknya si pelaku ini yang bersangkutan pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Dan ini sendiri karena dia sudah ditinggal cerai oleh istrinya. Jadi dia tinggal di rumah itu hanya berdua dengan anaknya yang usia 3 tahun itu. Pernah ikut adiknya tinggal di situ, minta duit, kalau nggak dikasih dikejar pakai pisau, sehingga adik ini tidak aman, pindah rumah. Kalau anaknya sendiri pernah disiksa sebelumnya, sebelum penyanderaan ini? Belum ada. Baru pertama kali berarti. Untuk saat ini kondisi anak seperti Kondisi anak kita taruh di rumah aman ya. Nanti itu kita melibatkan beberapa instansi yang akan kita sama-sama menangani anak tersebut, yaitu Dinas Sosial Kota Depok, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, UPTD PPA Kota Depok, kemudian ada Sentra Handayani. Nanti anak ini juga akan dirawat oleh keluarga yang dari adiknya si pelaku. ada luka nggak kemarin? Enggak ada, belum sempat. Hanya ditempel ke leher anak tersebut. Pak, sampai 6 jam apa Pak kesulitan yang ditemukan semalam? Ya karena pertama kamarnya kecil, sempit. Kesempatan dia lebih banyak daripada kita untuk maju ke depan. Karena anak itu kan di bangku. Posisi anak di bangku, sangkur langsung diletakkan di leher. Kita telat sedikit, ini masuk akan membahayakan. Prioritas kita kan bagaimana menyelamatkan anak tersebut. Oke. Anak sendiri berhasil diselamatkan ketika mungkin waktu lengah. Nah, kita tunggu waktu lengahnya, waktu saat nego dia tidak mau terima. Akhirnya kita diamkan kurang lebih 2 jam. Kita diamkan, yang bersangkutan berdiri ngambil rokok, kemudian merubah posisi anak yang semula di kanan, yang posisi dekat dipindahkan ke kiri. Yang bersangkutan nyender ke tembok, angkat kaki sambil merokok, pisau ditaruh di perut yang bersangkutan. Nah itulah kesempatan, itulah anggota sudah siap, langsung masuk, dia nggak bisa gerak. Bang, barang bukti yang diamankan? Ada senjata angin yang digunakan dia, ini sangkur yang digunakan dia untuk ancam anaknya. Cukup ya? Terima kasih. Saat itu bukan tuh Dapat dari mana? Satuan Pak, itu Pak. Satuan. satuan mana? Buru burung. Iya, enggak buru apa? Pemburu. Iya, pemburu untuk burung. Ya burung untuk manusia. Apa aja burung ya? Mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Ada salam juga tadi Pak Kapolres, izin salam dari Pak Wali, ucapkan terima kasih karena Pak Kapolres beserta seluruh jajaran sudah melakukan penyelamatan Ananda ya, yang kemarin disebab oleh ayahnya. Jadi kami saat ini bertugas untuk memastikan anak ini mendapatkan tempat yang aman untuk kehidupannya, karena ayahnya kemungkinan sedang melalui proses di sini. Tentunya anak ini kita harus selamatkan. Juga kita akan melakukan pendampingan psikologis terhadap anak ini sehingga mudah-mudahan kejadian semalam itu tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan, atau mungkin juga kita akan mencoba menggali, mudah-mudahan anak ini memang tidak pernah mengalami kekerasan sebelumnya dari orang tuanya. Kondisi anak ini sendiri saat ini seperti apa? Kondisi saat ini tadi sih masih belum bisa kita gambarkan secara lebih detail ya. Langsung kita amankan ke rumah keluarganya, tapi setelah
setelah ini mungkin secara bertahap kita akan melakukan pendampingan dan kemungkinan kita akan mencoba mencari ibunya supaya nanti kan anak ini sebenarnya belum punya akte juga. Ketika kita coba menelusuri, kita akan mencoba untuk mencari ibunya dan kita akan lakukan beberapa upaya untuk bisa memberikan haknya sebagai seorang anak. Misalnya kita nanti akan mencoba untuk membuatkan akte bagi anak ini sehingga dia bisa berkelanjutan untuk masa depannya. Trauma healingnya akan seperti apa sih Bu nanti? Pendampingan kalau untuk anak-anak agak lebih spesifik, nanti tim kami akan datang mungkin setiap hari untuk bisa membangun rasa lebih ini lagi ya, kemampuan dia untuk bisa berbicara, kemampuan dia untuk bisa bermain kembali, bersosialisasi seperti itu. Tapi dilakukannya secara bertahap karena biasanya anak-anak agak ada tips khusus ya dalam melakukan pendampingan seperti itu. Tapi yang jelas kita akan setiap hari mungkin nanti berkunjung ke anak ini sehingga anak ini kalau sudah dekat mungkin akan lebih mudah lagi untuk memberikan memberikan terapi untuk menghilangkan traumanya. Berarti hak asuhnya dikembalikan kepada ibu. Kepada keluarganya. Sementara ini kan ibunya belum ketemu. Nanti kita akan coba cari ibunya. Sementara ini kita mencoba karena anak paling baik itu ketika diasuh oleh keluarganya. Jadi bukan ke panti asuhan. Jadi kita cari keluarganya yang mungkin nanti bisa memberikan pengamanan yang lebih baik. Tolong tersangkanya live. Terima kasih Bu. Itu anak saya, pas saya pukul anak saya injak-injak, ngek gitu. Saya ngeliat aneh itu, Salvarwo itu mirip Brimob. Itu kamu yang bisa buat orang lain. Makan. Iya, makan lapar dia. Pakai apaan makannya? Oke.